Algonopanya bisa masuk? Lagi loading, Kak. Loading masih loading terus ya, belum ke level ya? Enggak, lagi loading buka webnya. Oh, oke. Paling kita tunggu sekitar 10 menitan mungkin ya. Kalau soalnya di kakak, eh apabila gangguan masih berlanjut akan kami informasikan kembali. Soalnya kalau di pengumuman kakak di tim kakak itu di Algonopanya, back apa sih Algonopanya lagi error nih ya. Misalnya aku masuk ya. Nih, aku masuk nih. Aku masuk ke biasanya ke sini ya. Itu gak masuk-masuk. Coba bentar. Aku refresh. Dia loading. Nah, loading terus. Kalau di kamu masih loading ya berarti. Masih loading, belum kebuka webnya. Tapi udah masuk ke ininya. Web apa sih? Kayak link link Algonopanya. Belum. Oh nih, coba nih. Aku kasih yang ini. Coba kamu masuk ke sini. Bentar. Nah, coba masuk di situ dari lewat chat. Nah, coba kamu klik yang itu. Kira-kira apakah bisa masuk? Bentar, masih loading. Ini Hmm. katanya can't reach this page. Oh, coba di share screen. Coba aku mau lihat. Boleh? Ah, oke. Sebentar, aku sambil lihat dulu. Aku sambil aduh, loading juga. Oke. Dan ternyata, oh, nih kalau kamu lihat share screen aku. Oh, baik di situ. Masih loading ya? Oh, Itu udah, mah Kak. udah apa gimana? Udah masuk. Udah. Nama Coba. loginnya apa? Oh, Login kamu? lupa. Oke, coba ini ID-nya ID-nya itu ini. Coba. Aduh, ntar ya. ID-nya itu aku kasih di chat. eh Bentar. Oke, bentar. Kakak copy dulu. Kakak klik kanan, paste. Nah, ID-nya yang itu tanpa titik dua, passwordnya yang angka. Bisa? Bisa? Oke. Coba ke yang sebelahnya, balik ke situ. Oke. Mm-mm. Coba kakak sambil cek dulu sebentar ya. Kira-kira Iya. untuk hari ini, kak masuk gak ya absennya ya? Soalnya tadi lagi error ya. Coba kakak coba dulu sebentar. Oke, Tuesday 7. Oh iya, udah masuk hijau. Oke, mungkin. Oh iya, gimana pas itu kemarin kelas kelas penggantinya? Bisa? Lumayan. Lumayan apa di? Lumayan. Lumayan aja. Iya, soalnya kan kalau kelas pengganti itu tergantung ya, bukan kakak yang ininya. Kayak sebentar kakak sambil lihat dulu, lihat berita terkini dulu di Telegram sebentar dari Algonopanya, kira-kira gimana? Oke, dulu kelas.
Ya, nggak apa-apa. Kita jalankan aja hari ini. Karena coba kalau di refresh lagi, di refresh di apa Algonopanya di Google, di refresh atasnya masih masih ada webnya masih keluar levelnya. Oh ya udah bisa berarti. Ya udah kita lanjutkan aja hari ini. Oke, kalau begitu, soalnya tadi error terus ada pengumuman kelasnya bakal libur katanya. Terus foto aja bisa. Ya udahlah kalau gitu. Oke. Kalau begitu mungkin kakak saya screen. Nah, di sini Dea belum ada, Arsya belum ada. Oke. Ya udah kita mulai aja. Kakak sambil manta ini ngituin yang lain, manggil yang lain. Arsya. Hmm, oke. Kalau Dea jangan bilang dia lupa. Kemarin aja dia lupa. Masa Allah Kak, aku lupa ada les hari ini terus dia joinnya telat. Ah sih Dea itu. Oke, mungkin kakak sambil ini aja ya. Kakak sambil berjalan. Nah, di lesson hari ini kita bakal belajar tentang oh iya, gimana Lala 3D-nya? Udah sempat dilanjut? Cuman dikit doang. Cuma dikit doang. Iya. Oke, kalau begitu mungkin kakak, aduh kakak coba PC-PC-in dulu deh. Kakak Adil kan telah izin telat. Kalau Dea gimana? Kamu malam ini kamu les. Oke, checklist satu. Ya udahlah. Oke, kalau begitu kita lihat dulu di sini. Dah, kapan lagi kan peripat ya? Ya udah. Kita di sini coba lihat dulu di presentasi tentang tata letak. Nah, di sini kalau pada umumnya kita bakal memakai Canva. Kira-kira kalau Lala sendiri udah pernah pakai Canva apa belum? Sering kalau di sekolah buat presentasi. Oh, sering. Presentasi berarti udah login, udah Udah. di Canvanya. Oh, kalau presentasi gitu pakai template atau bikin sendiri? Biasanya kalau lagi mood itu bikin sendiri, kalau lagi males ya pakai template. Oke, kalau begitu karena kita sekarang bakal memakai Canva ya. Maksudnya 3 lesson tuh bakal memakai Canva. Jadi di loginin dulu Canvanya nggak apa-apa. Nah, kira-kira kalau di sini tuh sebenarnya pakai aplikasi, cuma aplikasinya sedikit ini ya, agak aneh ya menurut kakak ya. Jadi kakak lebih prefer pakai Canva mungkin. Nah, di sini kalau misalnya kakak bahas tentang tata letak, kira-kira kalau misalnya kita membahas tata letak, kepikirannya apa kalau dari Lala? Tata letak ya. Ya, ada barang-barang tertentu yang berhubungan sama tata letak. Tata letak itu kayak dia tuh semacam layouting. Kalau kata-kata layouting tahu gak? Layout. Mm-mm. Layouting itu berarti kita memposisikan sesuatu di supaya itu enak dilihat kayak gitu. Nah, berikut juga kalau misalnya kita ke Canva, kakak ke Canva. Nah, karena memang beberapa hal itu Lala mungkin sudah tahu. Mungkin kakak coba kasih tahu sesuatu yang memang jarang dipakai gitu. Nah, di Canva pribadi dia bisa animasi. Kalau Lala sendiri udah pernah coba animasi di Canva? Pernah, tapi hasilnya kayak buat aku menurutnya kayak gak bagus gitu. Oh, oke. Nah, kalau aku pribadi, bentar.
Aku pribadi ini, misalnya ini aku ilangin dulu. Ini aku ilangin dulu. Aku pribadi bikin loading screen. Eh, diulang-ulang dia di repeat. Kayak loading screen yang di streaming itu di streamer-streamer. Nah, dia bisa bikin kayak gini. Nah, itu tuh eh kalau dari kakak itu dia kita mainin apa? Di sini ada animate-nya di mana eh dia tuh kalau misalnya animate-nya bot, dia bakal masuk dan keluar, bakal ada in sama out-nya gitu, bakal ada keluar masuknya kayak gitu. Tapi pernah nggak sih lah pakai yang ini, create an animation yang manual gitu, bikin keyframe-nya? Belum pernah. Nah ini kalau misalnya kita bikin lagi, kakak bikin lagi add new pack di sini, terus kakak bikin kayak elemen gini, animasi, misal kakak, oh kalau nambah-nambahin upload gambar, kalau nambahin gambar itu udah tahu di Canva? Oh udah tahu. Ya udah berarti kakak langsung aja. Contoh kakak pakai yang ini grafik, terus kakak, oh jangan kakak pakai ini aja kalau mau pakai icon art contoh atau apa. Oh bayar ya dia. Coba cari yang nggak bayar. Coba sebentar. Kakak mau pakai kotak yang ini. Terus kakak mau bikin kotaknya itu di animate, tapi kakak pakai create an animation. Nah ini katanya semakin cepat gerakan mouse kita, semakin cepat animasinya. Kalau mouse-nya lambat, animasinya bakal lambat. Contohnya gini. Kalau misalnya kita tarik ke sini, kakak tariknya lambat, terus kakak tiba-tiba tengahnya cepet, terus kakak bawahnya lambat lagi, terus cepet lagi. Nah dia bakal set, dah gitu. Udah kebayang belum? Oke. Nah ini bisa kita atur juga. Kita mau apa? Mau ada wiggle-nya misal. Eh, kok ke atas gini? Bentar kakak bawahin dulu. Don, mau ada wiggle-nya kalau kita tambahin wiggle dia bakal jadi gini. Set, dah gitu. Nah ini di Canva kakak bikin ya. Nah kalau kamu coba, karena mungkin kamu udah tahu beberapa elemennya, jadi kakak kasih tahu aja yang belum belum pernah. Terus kita mau apa? Mau smooth, mau steady? Kalau kakak smooth mungkin ya. Coba kita smooth, dia bakal smooth banget. Set. Iya, gitu. Nanti objeknya bisa kamu ganti sama gambar kamu. Misal kamu mau bikin animasi, contohnya kan kayak animasi TikTok gitu kan biasanya dia karakter ganti-ganti tangan, terus dia ada gerakannya dikit. Kan kalau di HP mah di tablet mungkin pakai I like motion. Susah sih. Cuma worth it. Cuma di sini kalau Canva itu buat yang pengen cepet dan memang ada animasi karakternya gitu, modal ganti-ganti tangan misal cuma gerakin doang. Nah, di sini ada keyframe ya. Kalau keyframe ini udah tahu ya? Udah tahu apa belum keyframe di bawah? Maksud kakak timeline. Kalau timeline di bawah udah tahu? Oh belum. Nah ini kalau kita animasi di sini nih kita bakal, oh ya sama speednya. Mau berapa speednya? Misal lebih cepet. Nah, kalau lebih cepet dia bakal begini. Set. Nah ini speed bisa dimainin. Steady. Steady ini apa? Oh steady itu dia original aja lah kalau gitu. Oh coba kakak tambah pulse. Down. Kalau kakak play. Nah, nggak jelas dia. Ini loading, terus kakak masuk. Set. Nah, gitu. Keren. Oh ya, sama ini. Kalau loading screen gimana? Nah, kalau kakak pribadi, loadingnya itu kakak main animate aja, pilih animasinya. Di sini kakak kombinasiin beberapa animasi, di mana kan ini kotak, terus dia animasinya kakak campur. Misal ini wipe, terus ini lingkaran itu kakak campur lagi. Ini lingkarannya ada dua. Ini lingkaran yang cuma outline doang, kakak campur. Di sini wipe, ini pop. Nah, ini beda. Ini dicampur ini.
Jadi pas campur-campur dia animasinya bakal jadi begini. Ya gitulah pokoknya campur-campur. Tet. Nah ini masuk. Tek. Nah gitu. Nah fun fact-nya di sini kita bisa kalau di Canva itu yang sekarang ada sedikit bau-bau AI-nya ya. Udah ada fiturnya. Kalau di PC itu, misal kita mau cari apa? Misal apa ya? Misal contohnya wild cat icon with pink color transparent. Nah, ini kalau misalnya kita mau cari icon tertentu, semisalnya, tapi nyari di Google kurang, nah kita bisa pakai dari sini. Istilahnya mah buat inilah penghias kecil lah. Kalau bukan kalau buat project pribadi mah nggak apa-apa lah. Di sini kita enter a white cat icon with pink color transparent katanya. Nah, di sini lebih enak sih pakai bahasa Inggris ya. Oke. Heeh. Nah, ini dia bakal ada icon kayak gini. Kok jadinya gitu? Gak tahu. Coba kakak masukin. Nah, dia nggak transparan sayangnya. Ini nanti bisa ditransparanin lagi harusnya. Coba kakak bisa replace background. Ah, gak enak. Mendingan mendingan cari gambar sendiri. Gak jelas kalau dari AI ya. Pokoknya nanti kamu kalau misalnya ini mending upload aja dari sini. Nanti kamu upload file dulu. Habis itu kamu masukin gambarnya apa gitu. Terus kamu, oh ini mau udah tahu ya upload ya? Upload dari sini ke yang awan ini. Oh ya udah kalau itu. Berarti kita ke ini aja, kita coba tool lain. Nah, kalau di Canva itu, kalau ukuran-ukuran kertas gitu, format oh belum ya? Ya udah. Berarti kita coba kita ukuran kertas bagaimana caranya ini editing. Sebenarnya di sini resize ya, cuma resize itu karena fitur premium. Jadi kita ke file, habis itu create new design aja. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau bikin template, kita bisa atur templatenya di sini. Atau kamu di sini bisa custom size. Kalau misalnya kita mau bikin ukuran tertentu. Misal kamu biasa di mana di gym, nah di sini diatur. Tapi kalau misalnya kita mau buat langsung postingan, misal aku mau buat postingan di TikTok or Instagram kayak gini. Kamu buat aja di ini, klik TikTok, nanti dia bakal format TikTok. Semisalnya kamu mau ngedit untuk TikTok gitu. Nah, di sini eh nanti bakal ada apa sih namanya? Harusnya mah kita masukin karya 3D kita ya di sini. Di Canva-nya gitu. Nanti kita bakal ada latihan presentasi seperti itu. Nah, selain pakai Canva, Lala suka nulis-nulis? Oke. Suka bikin diary? Enggak. Oke. Nah, ini kakak sambil ini lagi, sambil rekam lagi. Kalau kakak pribadi, misalnya kakak pengen produktivitas, kita kan kalau tata letak mah, yang penting kelihatan enak lah di mata gitu loh. Dalam artian nanti mau dalam artian kalau misalnya kita bikin PPT pasti harus enak gak sih di mata kayak gitu. Nah, kalau misalnya bikin eh kalau template sih udah banyak ya template ya. Nah, kalau misalnya ukuran gitu biasanya dia bakal ada ukuran tertentu. Kakak sambil buka filenya sebentar. Kemana? Ke sini kayaknya.
Sebentar ke your project. Oke, your project. Kakak buka dulu sebentar. Nah, kakak juga pernah bikin semacam buat postingan. Nah, kakak pernah buat bikin postingan itu di Twitter. Nah, kakak bikin kayak gini. Artis tapi bidang game, kuliah singkat. Ini buat postingan pas itu di Twitter. Kakak bikin track record sender. Terus kakak bikin presentasi kayak gini. Nah, belakangnya dari mana? Kakak belakangnya bikin manual. Terus sambung-sambung gitu. Nah, terus di sini kalau ini gambarnya di sini kita bisa di scaling. Misal kamu mau gambar segini aja, mau gambar segini aja, dia bisa di scaling. Mm-mm. Terus sama ada bisa bikin tab. Nah, di sini tabnya kakak pakai shape seperti biasa. Jika ada project gratisan, scroll ke bawah. Ini salah satu yang kakak bikin buat postingan di Twitter kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita buka Twitter, kita buka X. Nah, ini sebentar. Kakak buka Twitter dulu. Nah, ini salah satunya. Kalau misalnya kita lihat ke bawah, itu sebentar mana ya? Kakak postingan yang itu. Oh, ini. Nah, kakak bikin thread buat yang ini di Twitter. Nah, thread kerjaan artis di bidang game itu seperti apa sih? Kakak bikin di Canva. Gitu. Nah, salah satunya dia buat kayak gini. Dan lumayan lah 33,7 ribu orang melihat gitu. Gitu. Nah, salah satunya kayak gini. Canva itu kalau tata letak sih kalau menurut kakak, kalau misalnya kita mau bikin thumbnail, itu yang penting ada konteks, objek yang dijadikan konteks itu apa, terus sama ada keterangan. Nah, kalau misalnya kita lihat kakak di sini kita bahas sedikit tentang tata letak. Nah, di sini kakak bilang artis tapi bidang game di highlight warna hijau. Karena kakak mau first first time orang melihat, kakak mau orang tuh, ah maksudnya apa artis tapi bidang game gitu loh. Terus kakak hijaukan deh supaya tebel, kakak besarin ini dan orang fokus ke topik utamanya. By iya ini nama pena aku. Nah terus di sini gambar hanya pemanis tapi emang manis sih tapi nggak tahu. Kakak bilang gitu. Terus mereka lanjut gitu kan. Kalau kakak lanjut dia bakal, nah di sini layoutnya sih ini standar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Canva, kita balik lagi ke Canva. Nah, kita balik ke project lagi, all project. Nah, di sini kakak juga ada bikin, nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya, karena memang kakak udah bikin format, terus kakak bikin template, kakak pakai lagi template ya gitu. Nah, ini salah satunya, kalau misalnya beberapa template, contoh kayak penaruhan gambar gitu. Ini sebenarnya walaupun memang gambarnya ada nyatu semua gitu, tapi masih tetap enak lah gitu dilihat. Walaupun ada beberapa yang agak ngaco gitu. Ini udah lama banget kampanye. Nah, so ini salah satu contohnya yang kakak pakai buat latihan. Nah, ini penempatan layout itu bisa juga gak harus terfokus ke tengah, gak harus terfokus ke samping, bisa juga kayak gini. Tapi kalau misalnya mau bikin layout, kita bisa bikin gini dulu. Semisalnya Lala belum kepikiran mau bikin apa, tapi nanti bisa bikin template-nya dulu kayak gini. Aku kan bikin kotak-kotak ya. Nanti rencananya judul di atas, terus gambar di samping, konten di sini. Atau bisa bikin bulat-bulat dulu kayak gini. Gitu kalau misalnya kita mau bikin template. Nah, habis itu
Kalau misalnya kita new tab, nah di sini kita ada aplikasi selain Canva untuk bikin tata letak namanya Figma. Pernah dengar Kak Figma? Belum? Oke. Nah, fun fact-nya, Figma itu bisa di tablet juga. Heeh. Kalau kamu ada tablet, Figma bisa di tablet. Nah, Figma itu dia itu buat bikin tata letak kayak gini. Salah satunya ini Figma ini loginnya pakai akun Google. Salah satunya itu kita bisa bikin apa? Yang namanya tata tata letak itu berhubungan sama UI UX biasanya. Nah, salah satunya tuh ini. Bentar, kakak buka dulu yang ini. Sebentar, buka dulu. Nah, salah satunya kalau misalnya kita berbicara tata letak, gak bakal jauh dari Figma. Di mana di sini kita bisa bikin eh, apa sih tampilan UI. UI itu user interface, di mana kita bisa bikin tampilan aplikasi. Dan di sini cukup rame ya, gitu. Ini yang pas itu kakak bikin sama tim kakak. Pas itu bikin kayak semacam aplikasi pengelola uang gitu. Nah, di sini kakak pakai Figma gitu. Tapi kalau ini sekilas saja Figma mah. Tapi yang penting, oh, fun fact-nya, kalau misalnya kita pakai Figma, kita back to file, kakak biasa nyimpen, kalau kamu suka nyimpen gambar-gambar gitu, dan suka suka penuh di laptop mungkin gitu. Kakak suka nyimpen di sini. Nah, ini portofolio. Kakak nyimpen hampir seluruh yang gambar-gambar penting itu di sini. Jadi dia Figma itu kalau misalnya kita mau apa sih mau ngambil gambar, nah gambar aku ada di sini semua tuh berjejer gitu. Nah di sini bisa naruh link, sketsa, kayak apa? Kamu tahu nggak sih kayak papan-papan yang bisa naruh-naruh gambar itu? Mm-mm. Nah kakak naruh di sini. Tapi ukurannya berapa? Ukurannya kelihatan ukuran 2000, 4000, 1000, 2000 ukurannya itu. Kalau kita zoom, gambarnya bakal ini. Nah, kakak naruh di sini kalau gambar-gambar. Nanti kalau kamu mau butuh, misal aku aku butuh ilustrasi ini, aku mau download contohnya. Tinggal klik kanan, kamu tinggal ke sini ekspor, terus kamu ekspor. Nanti dia bakal jadi gambar. Dalam artian ini menggantikan Google Drive, tapi dia eh lebih kelihatan lah, lebih kayak bisa digeser-geser contohnya. Kayak gini gitu. Dan tata letak juga di sini kakak pakai prinsip tata letak di mana kalau udah kelihatan enak di mata, berarti enak gitu katanya. Ya kan? Kalau kita belajar tata letak gak usah susah-susah. Yang penting enak di mata itu udah enak gitu. Nah, di sini contoh kakak taruh sini, nanti dia bakal ada garisnya tuh. Oh, ini udah pas nih, udah merah. Berarti dia pas gitu. Karena kan Pak udah tahu ya dan juga yang hadir juga kamu doang. Sisanya entah kemana belum pada datang. Itu. Mungkin pada izin kali ya. Oh iya, Adril izin telat katanya. Dea turu masih checklist satu. Takutnya lupa, kadang suka lupa. Gitu. Nah, kira-kira begitu kalau misalnya di Figma. Sama ada lagi aplikasi yang namanya kakak suka pakai yang namanya Milanote. Nah, Milanote itu dia tuh kayak semacam note taking di mana ini salah satunya. Nah, kakak suka pakai eh enak banget pakai ini kalau menurut kakak. Semisalnya kamu contoh kamu mau cari referensi tugas.
Kamu tinggal taruh aja misal kakak ke Pinterest nih misal. Misal mau ini kakak copy, klik kanan copy ke Milanote, Ctrl V, klik kanan gimana? Salah. New link, change background, new image, placeholder. Oh, kakak download dulu dari Pinterest. Misal kakak klik 3 download. Terus kakak mau masukin ke Milanote, tinggal add image. Terus upload your own, upload image. Terus kakak upload deh gambar yang tadi. Contoh tadi mana yang download? Oh, belum ada. Coba kakak ini lagi ke ini Pinterest, save image. Nah ini. Oh, kesimpan di referensi. Kakak save dulu. Terus kakak masukin ke Milanote, upload image. Nah di sini kakak download, masukin, open. Nanti dia gambarnya bakal ada tuh di sini. Di kita bisa ngatur gambarnya mau segimana, misal kita geser-geser atau kita masukin ke sini. Bisa dijadiin folder gitu. Kakak bikin note, kakak bikin board lagi, kakak tarik. Misal ini board tugas harian. Kakak gambarnya ikan dong ikonnya. Ayo nggak apa-apa lucu. Oke, kakak masukin. Nah, di sini nanti ada tugas harian. Dan bisa di tablet dia. Dia nanti bisa coret-coret tuh. Misal ini tugas. Ini revisi contoh. Terus save. Nanti dia bakal ada coret-coretnya. Tuh, coretnya bisa dipindahin. Gitu. Jadi nanti dia bisa jadi apa sih? Kalau misalnya kamu lagi banyak tugas gitu. Contohnya. Nah, si Milanote ini dia bisa apa sih namanya? Nge nge-manajemen, manajemen file-file mana yang kiranya bakal dibutuhin, kamu pajang aja kayak di board-board itu. Kayak misalnya di kamar ada board-board yang khusus masang-masang diary, biasanya teman kakak ada sih soalnya yang begitu gitu. Tapi di sini kita versi digital gitu. Kalau udah, kita tinggal download aja. Kita butuh download, tinggal download nanti. Butuh kolom, mau table, atau ada to do, task gitu. Oke, nanti bisa copy lagi tasknya. Kontrol, kontrol C, kontrol V, kita copy, kita kecilkan gitu. Nanti kamu bisa deh bikin task to do list gitu. Nah, gini. Apa misal? Terus aku coret lagi drawnya. Ini selesai. Yay. Nah, gitu. Oke. Kira-kira ada nggak sih dari dua aplikasi yang kakak kasih tahu? Kira-kira ada gak sih yang menurut kamu yang mana? Aplikasi yang ini bisa. Cerita OC, ya. Contoh kakak kayak gini. Kakak kalau misalnya mau bikin OC, dia kan kalau kamu di download di Play Store, Milanote ada di tablet, jadi kamu bisa pakai di tablet. Nah, di sini misal kakak mau bikin apa? Contoh, aku kan mau bikin ini aku hilangin. Terus aku mau taruh referensi di sini. Halo Ajril. Login Algonova ya Ajril ya. Oke, kakak copy, kakak ke Milanote, kakak paste. Salah. Ini aja. Di sini terus kakak coba dari ini kakak download dulu. Habis itu ke Milanote, klik kanan, kita upload image. Nah, di sini kakak upload aja. Yang mau dijadikan referensi itu apa aja, kakak taruh di sini. Nah, begini. Nanti kamu bisa sambil catat-catat. Misal di sini, ini dia khusus referensi. Nah, di contoh. Contoh ini adalah tugas harian, ini feedback.
kita bikin coretan. Misal ini clear, ini belum. Kayak gitu. Kita klik nanti. Mau bikin apa? Soal kamu mau bikin note contohnya. Kita masukin, kita typing. Nah, di sini. Tek 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 typing. Typingnya taruh sini. Ada apa lagi fiturnya? Misal komen. Nah, komen di sini. Ini tuh kalau kamu mau kerja tim, di sini ada komen di sini. Aku komen misal. Nana send. Ini kurang misalnya. Ini kurang gitu. Gitu. Nanti taruh sini. Terus kita ada apa lagi? Nah, di sini kita bisa nambahin video. Nah, kita nambahin video. Paste link YouTube. Misal aku paste paste apa? Contohnya aku paste link ini deh contohnya. Terus aku masukin ke sini, aku copy. Nah, nanti dia bakal tah ada tuh langsung. Gitu. Nah, apalagi coba kita bawa fiturnya. Ada dokumen. Oh, ada warna nih, ada warna. Nah, warna. Nah, ini misalnya kamu Lala mau ngituin warnanya. Apa aja? Kamu tinggal copy aja warnanya. Coba warnanya apa tuh kalau di sini? Dia E4CCB3. Kita copy dulu, ketik di add custom color. Gimana caranya? E4 E4 CCB3. Ah, emang bener ya? E4 CCB3. Bener, tapi warnanya ini. Nah, ini bisa diganti color ininya. Dia tuh kayak color color ini apa sih color palette itu? Nah, ini bisa ini dibikin. Terus ada apa lagi? Ada sketch. Nah, sketch ini buat gambar. Nanti misalnya kamu mau gambar gini, gambar di sini. Misalnya aku gambar. Contoh, mantap banget. Contoh kayak gini. Terus save. Nanti dia bakal ada di sini. Gambar-gambar kamu. Gitu. Kita simpen di sini. Ada kalem, ada ini. Kalau tata letak juga dia bisa berhubungan ya. Ini biar pakai Milanote. Kalau kita membahas tentang tata letak, jadi dia bisa banget kayak gini. Oh iya, Ajril baru join ya. Ajril Algonopanya bisa masuk. Oke, ya dah, nggak apa-apa. Kalau begitu, kira-kira seperti itu. Oh, ada link. Misal, di sini kita mau nambahin link tertentu. URL apa? Misal Lala, kamu ada link apa gitu, link Google Drive. Jadi misalnya kamu mau naruh file lebih banyak, kamu sambungin aja link Google Drive-nya ke sini. Gitu. Bikin gini, kasih link, contohnya nanti dia bakal masuk. Apalagi audio, bisa taruh suara. Misal kamu mau pasang link from Spotify or SoundCloud, katanya. Apalagi, kita coba apa lagi. Ada board, column, note. Nah, kira-kira sih seperti itu ya. Nah, mungkin Ajril baru join. Nah, kira-kira map. Oh, map. Oh iya bener, map bener. Kita coba map ya. Paste link from Google Map. Oke, coba kita buka map. Gmaps. Nah, ini contohnya kalau misalnya OC karakter kalian atau misalnya bikin karakter, aku mau ini tempatnya di referensinya dari negara Perancis misal. Nah, di sini eh France, France saja France. Nah, di sini misalnya aku mau ke sinilah contohnya. Nah, ini aku referensinya si karakternya referensi tempatnya ini. Aku copy Google Maps-nya. Aku klik kanan.
copy, terus kita coba di sini, kita copy, paste. Paste. Nah, ini terus aku enter. Nanti dia bakal keluar, dah, tuh. Dia bisa digeser-geser mapnya. Atau mau lihat ininya, malah view larger map, nanti dia bisa langsung ke Google Map-nya. Gitu. Praktis sih menurut aku ya. Dan ini kalau misalnya, kalau Ajril suka bikin note gitu, tulisan-tulisan, enggak? Iya. Nah, kalau biasanya suka bikin tulisan, kita bisa pakai ini. Biasanya sih cewek ya, biasanya bikin-bikin tulisan gitu. Entah buat kelas, buat pelajaran, kayak gitu. Nah, ini bisa jadi catatan juga dan bisa kita download. Misal kita ekspor. Contoh aku mau ekspor ke PDF, kabut dibaca-baca di tablet contohnya kan. Aku ekspor. Nah, kalau diekspor dia bakal jadi kayak gini. Oke, dia bakal jadi nah kertas panjang sih karena kita bikinnya kertas panjang ya. Dia bakal jadi bisa dibaca-baca gitu. Gitu. Nah, kalau Ajilo sendiri udah sering pakai Canva? Oh, berarti paham ya ininya. Kalau seputar upload. Kalau animasi gitu, pernah nyoba animasinya? Oh, yang kemarin ya? Bukan. Oh, belum. Nah, ini mungkin kakak sedikit mengulas aja tentang animasinya. Kalau misalnya kita bikin eh sebentar, kakak coba dulu balik lagi. Mungkin ini sekilas nanti habis ini kalian bisa praktek masing-masing. Nah, contohnya di sini, kakak sedikit mengulang lagi. Kita di sini, eh, nah di sini kalau misalnya kita lihat punya kakak itu animasinya dia bisa kayak gini. Nah, loading screen ini kalau kita klik bulatnya, di sini ada fitur animate di mana nanti bisa dipilih kayak CapCut sebenarnya mirip ya. Nah, tapi kalau yang bikin kotak ini dia tuh bikinnya secara manual di mana kalau kakak delete kotaknya, delete. Nah, terus kakak bikin ke elemen, habis itu bikin ke photos, kemana? Kita tambahin kotak dulu. Di sini kotaknya tidak bergerak, ya kan? Terus kakak mau bikin bergerak, kita ke animate, kita create an animation. Di sini kalau semak kita tariknya kencang bakal kencang, kita tarik lambat bakal lambat. Contoh kayak gini. Kakak tarik lambat, terus tengahnya cepet, ininya lambat, ke bawahnya cepet gitu. Nah, terus dia bakal gini, set 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 dah gitu. Oke, dari sini Ajril gimana? Udah kebayang? Terus kita kalau udah klik down atau bisa tambahin efek lain. Misal ada pulse. Nah, contoh kakak coba play, dia bakal kayak gini. Set, 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 dah gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Dan sisanya sih sebenarnya sama ya. Kayak pada yang seumumnya kalian pakai. Kalau begitu, kakak stop share. Kira-kira di share screen aja. Nah, ini temanya ini untuk sekarang. Boleh pakai. Oh, kakak share ke linknya dulu kali ya, sebentar ya. Nah, ini kakak kasih linknya dulu. Pertama, itu ada Milanote. Milanote itu dia semacam aplikasi yang tadi. Sama ada, kalau misalnya Adril baru datang, kita tuh tadi ngebahas tentang sedikit tentang Figma. Nah, ada tentang Figma, Copy, kakak ini. Nah, kakak kasih linknya. Dua-duanya, Milanote atau Figma, dia bisa di tablet. Dua-duanya. Nah, itu mungkin karena memang kita menunggu ini aja, menunggu pada
nunggu pada lengkap dulu untuk presentasinya. eh Paling sih boleh di share screen aja. Sekarang kalian coba-coba dulu di Canva ataupun dua aplikasi yang kakak kasih. Ada Milanote sama Figma. Silahkan dicoba aja. Mau pilih yang mana? Sama Canva. Ada tiga Canva, Figma, Milanote. Kayak gitu. Silahkan dipakai aja. Dan boleh sambil ini ya sambil share screen ya. Kalau untuk temanya, kalau untuk sekarang sih mungkin seputar 3D kalian mungkin ya. Nah, itu ID-nya. Seputar 3D kalian yang kalian bikin itu dimasukkan ke Canva atau Canva, Milanote atau Figma. Nah, itu kalian ya sync up. Nah, itu sync up dulu ya kalau nggak salah ya Milanote ya. Nah, itu dipilih dulu. Apa aja I'm student misal. Nah, itu ada bahasa Inggrisnya. Oke, Lala bisa ini. Kamu ngerjain di tablet atau di mana? PC? Bisa sambil share screen mungkin? Mm-mm. Mungkin sih enaknya kita sambil ini ya, sambil nunggu hadir semua kali ya. Kalau misal kita presentasi. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini tentang ini ya, tentang 3D kita ya, yang udah pernah dibuat ya. Yang itu dimasukin ke Canva, terus apa sih, dibagusin lagi. Kayak, kalau Lala kan belum ya. Berarti Lala sekarang bikin yang itu tentang 3D itu, 3D kamu, dimasukin ke Canva. Kalau Ajril mungkin diperbagus lagi, silahkan. Karena di sini kita sambil enakan full tim ya, kalau misalnya ini. Paling di minggu depan ya. Mm-mm. Atau mungkin bisa, oh nanti aja nggak apa-apa. Oke, silahkan dibikin dulu. Nah, bagi yang sudah berprogres kemarin bisa diperbagus lagi. Perasaan kemarin Dea nanyain tapi dia juga masuk. Tumben-tumben nih anak. Oh, ternyata beliau izin. Tidak bisa ada acara katanya Dea. Baru ngabarin. Oke, silahkan ini ditambahin. Karena memang Tatel Tak itu kita ada 3 lesson, jadi masih ada lah sampai pertemuan ketiga gitu. Kan ini pertemuan pertama, dua, tiga. Nanti yang terakhir, paling terakhir itu di pertemuan ketiga.
Oh iya, Lala cara ekspor 3D ke gambarnya tahu? Masih inget? Ya udah. Ini dilanjut aja kalau gitu. Takutnya kan lupa gitu.
Itu 3D-nya kamu potong ya, Adil, gambarnya. Keren, keren. Kirain kakak. Wah, kok ada sejak kapan 3D ada di Canva? Kakak mikir gitu. Kaget, kaget, sempat kaget. Tapi nggak apa-apa, bagus, bagus. Oke. Karena kita menunggu semua ready ya. Nanti ya, eh, karena Lala baru join lagi ke kelas aku. Jadi ya antara minggu depan lah paling kita mulai bener-bener presentasinya. Terus sekarang dibagusin dulu aja. Nggak apa-apa. Atau Ajril mau menambahkan animasi yang tadi, yang kakak praktekkan juga boleh kalau misalnya mau coba. Oh, ada roket. Oke, oke. Nice, nice. Oke. Cukup menarik ya melihat, jadi tidak sabar untuk mengadu di minggu depan.
Hmm. Jadi kamu pernah coba pakai Figma? Pernah coba belum? Mau coba gak? Oke, di situ kamu coba masuk dulu. Mungkin karena memang ini coba ke Figma. Nah ini yang kakak di link chat. Kalau Lala lanjut aja dulu ya. Oke, ini salah satunya yang kakak pakai itu kamu kalau kamu login, pakai Google dulu login. Nah ini tuh dia kayak semacam eh buat desain juga sama, tapi dia basisnya online kayak gitu. Apalagi buat bikin apa sih semacam UI gitu, tampilan-tampilan aplikasi kayak gitu. Nah, masuk dulu jangan lupa dimasukin ke pakai akun Google. Kakak sambil nungguin ini, nanti sambil nungguin waktu kakak share screen. Nah, biasanya kalau yang pemula-pemula biasa di Canva ya. Nah, kalau yang udah advance biasanya ke Figma gitu. Tapi kayaknya masih loading ya. Apa perasaan kakak aja? Loading kah? Coba di refresh. Oh, namanya coba tuh namanya. School Learning Design. Apa tuh? Ini di sini di ini isi dulu. Apa? Nah, itu desain mungkin ya. Nanti kalau yang ini kamu juga bisa collab sama teman kamu. Biasanya kalau kakak, nah kayak gini dia bisa collab, bisa ngedit bareng gitu. Kalau kakak sama teman kakak biasanya kalau lagi proyekan itu pakai ini. Continue.
My first time. Di situ ada first time. Have you used Figma product before? No, it's my first time gitu. Starter aja, starter di situ. Klik-klik dulu, habis itu continue. Grafik misal. Ini grafik ada, continue. eh draw on draw on canvas, finish. Nanti dia bakal kalau misalnya kita mau bikin frame, kita bikin kotaknya dulu di bawah. Ini di bawah. Nah, itu kamu bikin kotaknya dulu warna putih, ditarik. Nah, contoh kayak gitu. Nah, ini formatnya ketahuan nih, misal ukurannya 600 kali 500. Nah, kalau kakak pribadi, kalau mau bikin format template kayak mockup, kakak suka di sini bikinnya. Kan kalau Canva kan dia nggak sebebas itu ya. Kalau misalnya kita geser-geser. Nah, di sini ada ukurannya. Gitu. Terus kamu coba kalau misalnya mau bikin pakai pen tool, di sini ada toolnya namanya pen tool. Nah, itu bisa kamu tarik pakai warna warna hitam, ganti dulu warna hitam, tarik ke bawah. Oh, tuh gambarnya. Kamu bener tarik ke atas. Kamu tinggal, oh ini di situ. Nah, itu warna hitam, tarik. Terus kamu coba kayak, nah bikin bentuk misal. Titik-titikin aja, titik. Bikin lagi sama ke sini misal. Nah, terus kamu sambungin ke sini, ke titik awal. Nah, ini di sini kamu coba ke ini, icon yang ini. Terus kamu coba fill-nya ditambahin fill-nya. Nah, dia bakal ada jadi bentuk gitu. Nanti dia bisa diedit-edit. Misal kamu klik kanan yang ini di kursornya. Ini ada tanda panah ke bawah, ada scale misal atau ada apa. Kamu nanti bisa edit-edit juga begitu. Atau coba kamu ke pen, yang itu pen. Nah, itu coba kamu edit titiknya di situ harusnya bisa. Titik yang ujung-ujungnya ini nggak bisa ya. Oh, berarti pakai ini, pakai ganti lagi, pakai kursor. Nah, hand move, diklik. Nah, kamu tinggal klik aja ujungnya harusnya. Nah, pokoknya itu kita mau bikin bentuk pribadi aja. Nah, kalau di Canva kan nggak bisa bikin bentuk pribadi gitu ya. Kalau di sini bisa, gitu. Diklik terus ke kursor lagi, pindah. Nanti dia bakal ada ininya. Kalau misalnya mau ini coba di move ujung-ujungnya, bisa nggak? Ujung-ujungnya di move nih, yang putih. Oh, dia coba bisa. Coba yang ini ada ujung lagi. Nah, itu apa? Coba offset, geser. Oh, checklist aja kalau gitu. Nanti dia layernya ada di sini. Nah, layernya tuh ada di sini kalau Figma. Kayak semacam GIMP, tapi dia garisnya bisa diedit itu loh. Bisa langsung jadilah gitu. Nanti di sini kamu juga bisa bikin presentasi. Kalau kakak pribadi bikin presentasi selain di Canva, kakak bikin di sini. Sama-sama, sama juga kamu kalau misalnya copy dari Pinterest, kamu bisa langsung paste ke sini. Kayak instant paste, paste gitu. Misal kamu ke Pinterest, misal.
Mm-mm. Terus kamu ke Pinterest, kamu masuk. Itu apa? Klik kanan, si salin gambar, terus kamu ke itu, ke Figma, terus kamu paste. Eh, enggak, harusnya di paste. Paste itu, oh copy, oh paste as. Coba ke Pinterest lagi, coba lagi ke Pinterest. Klik kanan, salin subjek apa sih salin gambar ya? Salin subjek mungkin ya. Coba klik kanan, harusnya di situ paste. Coba kamu klik yang layar yang di sini hitamnya diklik. Klik habis itu ada bisa paste klik kanan. Coba di kanvasnya klik kanan. Kok nggak ada? Oh, coba di situ nggak ada ya? Oh iya dah. Oke, kalau begitu coba ini kembali ke share screen kakak dulu aja deh. Boleh dimatikan dulu nggak apa-apa. Oke, mungkin karena memang tadi Canva udah pada ini ya, mungkin kakak sedikit bahas mengenai Figma ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, jika buka Figma, salah satunya kakak bisa bikin konsep seperti ini. Misal, kakak mau bikin apa? Kakak bikin kayak gini. Nah, ini salah satunya, ini portofolio yang kakak bikin. Di sini, kakak taruh sini. Misal kakak mau copy image. Terus kakak ke ini, kakak klik kanan, dia bakal ada. Tek, tarana. Nah, tuh dia ada tuh. Ini kakak gambar yang ini. Harusnya ada ya, Jril. Nah, yang di sini kalau misalnya kita ikan klik kanan, kita copy image. Nah, habis itu kita ke Figma lagi, klik kanan lagi, dia ada paste here. Harusnya ada. Kalau nggak ada sih. Kalau di kakak ada ya. Tapi kalau nggak ada bisa bisa ini klik kanan copy, terus di Figma-nya Ctrl V, Ctrl V, terus kita masukin di sini. Kita masuk deh gambar ya. Kakak misal mau ambil dari Figma lagi, kita ambil lagi, klik kanan, terus kita copy image, kita ke portofolio Figma, klik kanan lagi, paste here, paste. Nah gitu. Paste. Nah ini ada harusnya dimasukin, nanti dia ada. Nah gini, dia bakal ada atau ke Milanote yang tadi Milanote itu. Dia buat brainstorming, Figma juga sama. Nah, di sini perbedaannya, kalau di Figma itu dia bisa sekalian jadi editor grafis. Misal kakak mau bikin lingkaran, terus kakak mau isi di sini pakai fill, kakak isi. Terus dia nanti fillnya bakal ada di sini, gitu. Dia bakal ada di sini. Terus kakak juga, oh ya cara ngeditnya begini ya. Nah, kalau misalnya kakak double klik, dia bakal ada titik, dia bisa bisa kita geser. Tuh, titiknya begini. Lala kenapa Lala? Aman? Udah ngantuk belum? Nah ini, kalau misalnya kita edit, nah di sini kan cara ngeditnya, perbedaannya Figma sama Milanote. Kalau Figma itu kita bisa sekalian bikin bentuk, double klik, bentuknya bisa kita edit secara manual kayak gini. Gini. Dua-duanya bisa di tablet, kalau ada yang punya tablet ya. Nah ini, bisa kita edit kayak gini. Tadi kan bingung ya Jel cara ngeditnya, kira-kira kayak gini. Lalu, kalau misalnya kita tarik ke sini, tek, tarik, tahan, nanti dia bakal ada belokan. Tuh, dia bakal ada belokan. Nah, belokannya itu dia untuk membelokkan ya. Di sini kita fokus ke yang biru aja, di mana garis biru itu merupakan garis yang selanjutnya akan kita pakai untuk bikin ini, apa sih grafiknya. Tuh. Kita ke kursor lagi, kita tinggal geser. Di sini kita
edit lagi, kita mau kayak gimana? Kita edit seperti ini, mau kita edit seperti ini, misal kita tarik. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tarik lagi kayak gini, kayak gitu. Tuh, jadilah grafis baru tuh. Kakak nggak tahu bikin apa ini. Tuh. Dan ini bisa ditaruh di luar kotak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita balik ke Canva, itu kita animasi di mana animasinya itu kita klik ke animate. Nah, di sini kalian bisa bisa bikin animasi masing-masing. Kakak klik misal. Kita sedikit mengulang aja di mana kita animate terus kakak hilangin ininya. Kakak hilangin ininya sebentar. Kakak upload lagi. Misal kakak upload yang elemen, kakak upload yang bulat. Kita ke animate. Nah, di sini create an animation itu kita bikin animasi yang manual kayak yang tadi. Kita bisa ke sini, kalian tinggal set 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 set. Dah, set 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 set. Nah, begitu. Nanti itu bisa diganti pakai objek lain yang kayak tadi tuh. Yang kayak ada roket kalau diajarin langsung dia ke atas gitu. Nah, di situ juga fungsinya untuk mempercantik PowerPoint. Kayak gitu. Nah, mungkin setelah kita menjalani sedikit praktek tentang tadi, kira-kira kalau dari kalian ini gak sih kayak ada yang bingung gak sih terkait materinya mungkin? Belum? Ajril, kalau Lala gimana? Oh, Lala mah lancar banget ya. Tadi fokus banget soalnya. Oke. Oh iya, tadi kan kakak sempat nge-share tentang Figma sama Milanot ya. Kalau menurut kalian itu bisa kepake buat apa sih gitu? Kalau di misalnya kepake di tugas atau misalnya pengen bikin buat nugas sekolah gitu atau apa gitu. Ada nggak sih kayak kepikiran kepake buat apa gitu? Kan Canva udah tahu lah ya. Kalau Figma sama Milanot yang tadi, mungkin nggak apa-apa diketik aja di chat ya. Kira-kira gitu. Ada nggak sih fungsi lain gitu? Mm-mm. Mana ini aku menunggu. Hmm, karena memang ini ya baru pertama kali ya, jadi wajar aja kayak gitu. Kalau dari kakak sih kepakainya banyak hal ya. Kayak misalnya mau bikin buku, bikin tata letak gitu, format buku kan di Figma itu kita bisa bagi dua. Kalau di Milanote kita bisa catet-catet sama nyaro referensi kayak gitu. Kalau Canva sih segala macem ya. Canva tuh udah all roll sekarang ya. Dulu mah kayak cuma bikin presentasi gitu, bikin desain kecil-kecil sekarang udah keren. Nah, oke. Paling sih kira-kira begitu. Dan kemungkinan sih di minggu depan itu kita bakal melakukan ini ya presentasi ya. Kalau misalnya ada sekitar 3 orang gitu. Dan Lala nanti di PPT-nya ini ya diselesaikan ya sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Kau meragukan gitu. Sama ini yang di apa sih yang di Algonova kalian submit aja linknya. Nanti link Canva tahu kan cara submit link Canva di Algonova? Ya, nanti submit aja link Canva kalian. Pastikan linknya di share-nya yang ini ya, yang bisa dilihat ya. Oke, jadi kali ini gak submit file, submit aja link Canva kalian. Yang itu share-nya begini. Kita share. Nah, di sini only aksesnya kalian rubah anyone with the link. Nah, di sini. Nah, ini kalian klik aja supaya nanti aku bisa ini, bisa melihat kayak gitu. Sama bisa ngebantu mungkin kalau butuh bantuan. Oke, kira-kira seperti itu. Dan di lesson selanjutnya, kita bakal belajar tentang ini.
Kakak ke bawah. Di sini ada tentang pelajaran kreatif Baklet katanya. Pelajaran kreatif Baklet. Nah, di sini loading lagi. Aduh, sebentar. Oh, udah deh. Nah, di sini kita mungkin bakal fokus ke presentasi dulu ya buat awal-awal ya. Nanti kalau udah lengkap, nanti sehabis itu kita bakal lebih advance lagi, mungkin bisa di Figma. Nanti kita bakal coba Figma ya di minggu depan ya. Kan tadi Canva ya. Pas kakak lihat tuh Canvanya pada bisa gitu. Nah, Figma nanti Figma lebih ini lagi ya, lebih keren lagi lah pokoknya. Menurut kakak ya. Soalnya kakak pakai itu cukup berguna ya. Apalagi kalian kepikiran bikin aplikasi kayak semacam Gojek. Nah, itu juga bisa di Figma. Oke, kira-kira seperti itu. Kita bikin layouting lebih lanjut nanti di minggu depan. Dan kakak stop share. Seperti biasa. Terakhir, oke. Di terakhir kita akan screenshot. Apakah ada barang-barang di sekitar kalian? Kakak ada ini. Salah kebalik. Oke. Kalau begitu, asik Ajril mode ini habis raweh. Oke. Kalau begitu, dalam hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Oke, one more, one more, one more. Dalam hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Oke. Terima kasih untuk kelas hari ini dan kelasnya sudah selesai. Kakak sambil ini dulu. Dan ya, dadah dulu kamera. Dadah. Dah semua. Inilah di. Oke, kakak end meeting dulu.